Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan kebaikan, nikmat, hidayah serta taufik kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian yang sudah rutin kita lakukan. Dan alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita mulai masuk di bagian kedua dari buku ini, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullah, yang beliau kumpulkan akhta al-azwaj wa zaujat, kesalahan suami istri. Pada hari ini kita masuk di pembahasan bagian kedua, yaitu min akhta'i az-zaujat, di antara kesalahan istri. Sebelum kita baca dari kesalahan istri ini, kita ingatkan apa yang beliau katakan di awal. Bukan berarti semua kesalahan ini ada pada istri kita. Terus juga jika itu ada, maka bukan maksudnya adalah at-tashhir wa ta'yir. Bukan maksudnya untuk membongkar aib, tapi maksudnya adalah an-nasihah, memberikan nasihat supaya kita bisa tidak jatuh dalam kesalahan yang disebutkan. Dan kalau kita sudah jatuh, kita bisa memperbaiki apa yang telah kita jatuh di dalamnya. Kemudian hal yang ketiga juga, bukan berarti seorang suami ketika nanti mengetahui dan menyadari bahwa ini ternyata termasuk kesalahan dari istri, bukan berarti langsung dia tunjuk muka istrinya, kamu betul yang salah. Tidak. Tapi maksudnya di sini adalah bagaimana memberikan kesadaran, memberikan nasihat. Karena harus kita pahami selalu,
tujuan daripada kesalahan itu disebutkan adalah dalam rangka menasehati, bukan dalam rangka mencerca dan memakinya. Ini yang dimaksudkan. Maka ini sama dengan kesalahan suami, seperti itu yang kita lakukan. Di sini kesalahan istri juga hal yang seperti itu. Beliau akan menyebutkan sekitar 26 kesalahan suami, kesalahan istri, ya, sekitar 26. Lebih sedikit dibandingkan kesalahannya suami. Karena suami beliau sebutkan 32 kesalahan. 32 kesalahan. Sementara istri beliau sebutkan hanya 26 kesalahan. Karena lebih sedikit kesalahan istri dibandingkan dengan kesalahan suami. Kita baca kesalahan pertama. Dari kesalahan seorang istri yang kadang mereka jatuh di dalamnya adalah al-mubalaghatu fi tatallubil kamal. Terlalu berlebihan dalam menuntut kesempurnaan. Berlebihan dalam menuntut kesempurnaan. Kata beliau rahimahullah, fahunaka minaz zaujati man tagriku fil khayal wa tubalighu fit tatallubil kamal. Di sana ada sejumlah istri yang tenggelam di dunia hayalan, kata beliau. Karena kadang perempuan sudah menghayalkan dulu sesuatu yang sempurna. Ketika dia menikah dengan seorang lelaki, ada yang melamar, dia misalnya, anggaplah kita bilang dia ustaz. Dia langsung hayalkan, wah kalau ustaz sempurna. Nah, ustaz juga manusia. Atau ada yang melamar penuntut ilmu. Oh bagus ini penuntut ilmu. Pasti sempurna. Jadi dihayalkan dulu yang sempurna. Tenggelam dengan hayalannya. Iya. Sehingga ketika dia hidup bersamanya mendapatkan kekurangan, langsung dia mencela dan mencerca suaminya. Ada yang seperti itu karena sudah tenggelam dengan hayalan. Beliau akan sebutkan nanti apa sebabnya itu terjadi. Wa tubalighu fi tatallubil kamal. Dia kadang terlalu berlebihan dalam menuntut kesempurnaan. Dalam menuntut kesempurnaan. Atadunnu bi anna zawaj jannatul firdaus. Dia menyangka bahwa suami itu adalah surga firdaus. Tidak pernah kurang gitu. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Tidak ada marah-marahnya, tidak ada. Tidak ada. Pokoknya suami itu surga. La sakhat fiha wala ana wala masyaqqah. Yang tidak ada di dalamnya jeritan, tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Ini hayalan dulu. Fahiyya tatasawwar anna az-zawaj la budda yakuna hakadha duna su'ubat au iqabat au muskilat. Dia sudah menghayalkan, sudah tergambar dalam dirinya namanya suami itu menikah itu pasti seperti surga firdaus. Tidak ada kesulitan. Tidak ada hal yang memberatkan. Pokoknya tidak akan ada masalah. Itu di antara perempuan begitu. Sudah tenggelam dengan khayalannya. Faidah hiyar taponat bilwake. Ternyata dia
dihadapkan dengan kenyataan, wa ma fihi min mas'uliyat, dan apa yang di dalamnya terdapat tuntutan, harus ada penanggung jawab, harus ada tanggung jawab. Wattiqat qararat wa injab aulad, harus membangun tempat tinggal, harus melahirkan anak. Wa muwajahat muskilat, menghadapi banyak masalah persoalan rumah tangga. Tiba-tiba wadhannat bi annaha aqta'at fi ikhtiyari syarikil haya. Langsung dia menyangka dia telah salah memilih pendamping hidup. Nah, ini masalah. Wa rubbama janahat lil firaq takhallusan min hadhil quyud bi za'miha. Dan terkadang dia berkeinginan untuk pisah. Naudzubillah. Sebagian istri seperti itu. Ketika mendapatkan suaminya tidak seperti yang dia bayangkan, dia menikah dengan orang kaya, mungkin uang belanjanya tinggi, tapi ternyata tidak. Wah, ini di luar daripada apa? Hayalannya. Kadang muncul keinginan untuk pisah dengan suami. Takhallusan min hadhil quyud biza'miha, agar bisa terlepas dari belenggu-belenggu ikatan suami berdasarkan sangkaannya. Sangkaannya. Iya. Ini masalah. Dan beliau sebutkan sebabnya. Di sini ada beliau sebutkan beberapa sebab ya. Wa hadzal amr qad yujad. Perkara ini kita dapati di lapangan, di kenyataan hidup. Wa min asbabihi dha'fut tarbiyah. Di antara sebabnya adalah lemahnya pendidikan. Lemahnya pendidikan yang diberikan kepada anak perempuan. Ini biasanya kepala keluarga, yaitu bapak sebelumnya, sebelum anaknya menikah, lemah dalam mendidik anaknya terkait dengan kehidupan. Iya, terkait dengan kehidupan. Kadang di sana ada beberapa kisah kasus yang kita jumpai. Kadang seorang ayah wakilkan pendidikan anaknya kepada ibunya. Dia pergi bekerja, ibunya saja yang mendidik istrinya. Sehingga anaknya, namanya seorang ayah datang hanya sekali, tentunya tidak pernah ada masalah yang dia dapatkan. Karena namanya orang berjumpanya kadang sekali-sekali, itu tidak ada masalah yang didapatkan oleh anak. Sehingga anak punya hayalan, oh, ini tidak seperti bapak saya tidak pernah berkelahi dengan ibu saya. Bahaya, padahal itu karena perjumpaan mereka yang jarang. Iya, coba hidupnya sehari-hari sama ada. Ya, mau tidak mau pasti ada masalah. Tidak bisa dihindari. Jadi ini sebab pertama. Lemahnya pendidikan terhadap anak di dalam rumah. Kemudian sebab kedua, wal ifratit fi tarfihi al-fatah wal jahl biwaqi'il hayat zaujiyah. Dan diantara juga sebab adalah berlebihan di dalam menyenangkan anak perempuan. Dia berlebihan menyayangi anaknya sehingga nanti dia dapat suami tidak seperti itu, dia kira kehidupan sudah berakhir. Ya. Wal jahl biwaqi'il hayat zaujiyah. Ditambah lagi dia ya tidak ada pengetahuan, bodoh terhadap kehidupan suami istri. Tidak paham hak suami apa, hak dianya sendiri sebagai istri apa. Dan belum katakan wa min a'dhami, karena ada orangnya pendidikan bagus di rumahnya, tapi ada sebab lain yang merusak. Belum katakan wa min a'dhami asbabihi
ma tuhi bihi ba'dul qasas al-khayaliyah. Naudzubillah. Di antara sebab terbesarnya adanya kesalahan istri yang seperti ini itu disebabkan adanya sejumlah kisah-kisah hayalan wal musal salat at-tilfaziyah atau musalsalat sinetron dalam televisi. Namanya orang di televisi ya suami istri baku sayang terus, bahkan bukan istrinya dia sayang, kan itu tasannu, itu buatan. Ada orang ya nonton sinetron, ya apakah sinetron Indonesia atau apalagi Korea, selesai masalah, yang ada ya sayang-sayang terus, sehingga ketika dia menikah dia mau suaminya seperti yang ada di televisi. Naudzubillah. Iya. Ini sebab terbesar beliau bilang wal aflam sinamiyah wal aflam sinamaiyah. Ini film yang sinamaiyah ini bahasa ajam diarabkan. Ya seniman-seniman yang dipaparkan. Film yang bersambung atau yang ada di bioskop. Iya. Itu tusawwirul haya az-zawjiyah ala annaha khaliyah min ay muskilah. Yang mana dia gambarkan kehidupan suami istri itu tidak pernah ada masalah. Ini masalah. Iya. Fa idza dakhalatiz zaujah as-zawjiyah kadzdzabal kubrul khabar fajiat bima lam yaktur laha bibal. Sehingga karena dia sudah korban sinetron, korban film, ketika dia masuk kehidupan suami istri, maka dia didustakan oleh kenyataan. Dia dikagetkan oleh sesuatu yang tidak pernah terbayang di dalam pikirannya. Di dalam pikirannya. Ini yang beliau sebutkan. Makanya beliau ingatkan kepada para perempuan, para istri, bahwa kehidupan itu yang dalam rumah tangga tidak seindah yang di sinetron, tidak seindah yang di film-film di sana. Enggak. Hidup itu suami istri ada menangisnya, sebagaimana ada juga tertawanya. Beliau ingatkan seperti itu. Ada bahagianya, sebagaimana ada juga susahnya. Iya. Karena hari-hari dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala silih bergantikan antara kita. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang ketawa, kadang menangis, kadang kita susah dalam hidup keluarga, kadang juga kita tidak susah. Dan suami kita manusia biasa, tempat terjadinya kesalahan. Maka sebuah kesalahan kalau kita menuntut kesempurnaan. Sebuah kesalahan kalau kita menuntut kesempurnaan. Iya. Makanya di pembahasan kesalahan suami istri, di yang pertama kesalahan suami. Suami juga tidak boleh menuntut istrinya kesempurnaan. Bahkan syariat menganjurkan kalau ada hal yang tidak disukai, jangan dibenci. Kita sudah bacakan hadis
La yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka ada hal lain yang dia sukai. Maka sebaliknya kita katakan pada hari ini, janganlah seorang istri yang membenci suaminya kalau ada kekurangannya. Kalau ada kekurangannya, pasti ada yang kita sukai dari suami kita itu. Pasti. Iya. Ini yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan. Ini supaya kita tidak terlalu kecewa dengan kenyataan hidup ketika dalam berumah tangga. Ini yang beliau sebutkan sebagai kesalahan pertama. Kemudian kesalahan kedua, mirip juga dengan kesalahan suami sebelumnya. Itu kesalahan suami ketika sudah menikah, sudah tidak perhatian lagi terhadap orang tuanya. Atau tidak perhatian terhadap mertuanya. Tidak menghormati mertuanya, orang tuanya istrinya. Maka kesalahan juga istri. Ini dia yang kedua. Qillatu mura'ati zaujah liwalidai zauj. Kurangnya perhatian sang istri terhadap kedua orang tuanya suami. Kata beliau la raib anna lizauja ala zauj haqqu ikramiha. Tidak diragukan bahwa seorang istri memiliki hak kemuliaan yang harus ditunaikan oleh suami. Tidak diragukan itu. Wa min ikramiha iskanuha fi maskanin munfarid. Termasuk memuliakan istri adalah membuat istrinya itu tinggal di rumah sendiri, terpisah dengan rumah orang tuanya. Yaqulul Kasani rahimahullah. Berkata Imam Al-Kasani rahimahullah, "Lau arada az-zawj ay yuskinaha ma'a darratiha aw ma'a hammatiha ka ummi az-zawj aw ukhtihi aw bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa'abat alaihi ayyuskinaha fi maskanin munfarid." Kata Imam Al-Kasani, kalau seorang suami ingin menempatkan istrinya bersama saudara perempuannya atau bersama ibu mertuanya, itu orang tuanya suaminya, seperti ibu dari suami atau saudara perempuan dari suami atau putri suami dari istrinya yang sebelumnya, dan juga karib kerabatnya, tapi istri tidak mau untuk tinggal serumah dengan mereka, maka kata Al-Imam Al-Kasani rahimahullah, wajib bagi suami untuk menempatkan istrinya di tempat tinggal yang tersendiri. Kenapa? Li'annahunna rubbama yudhinaha. Karena terkadang mereka akan menyakiti istrinya. Wa yadrurnaha fil masakanah, dan akan membahayakannya di tempat tinggal yang sama itu. Wa ibauha dalilut darar, dan ketika dia tidak mau, maka itu ada dalil, ada bukti
kalau dia memiliki masalah. Itu pada dasarnya. Iya. Tapi bukan berarti istri itu tidak patuh kepada mertuanya atau tidak berbuat baik kepada mertuanya, bukan. Iya. Makanya belum sebutkan setelahnya. Di sana kadang ada hal yang mengharuskan tinggal bersama. Misalnya belum sebutkan ibu bapak sudah tua. Tidak ada yang merawat kecuali dia saja. Maka mengharuskan tinggal bersama. Ketika tinggal bersama, maka di antara bentuk yang dituntunkan dalam syariat adalah seorang istri berbakti kepada mertuanya. Iya. Berbakti kepada mertuanya. Dia menyayangi orang tua dari suaminya seperti dia menyayangi orang tuanya sendiri. Iya. Dia tidak durhaka kepadanya. Apalagi mempengaruhi suami supaya durhaka kepada orang tuanya. Makanya beliau sebutkan, iya, di antara istri ada yang seperti itu. Dia mempengaruhi suaminya bagaimana supaya durhaka kepada orang tuanya. Ini kesalahan besar. Yang harusnya adalah sebaliknya. Ada sebaliknya. Dia tidak perlu cemburu ketika suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tualah sebab suaminya itu ada. Seharusnya dia bersyukur dan dia berbakti kepada orang tua suaminya. Dia harus merasa bahwa kalau tidak ada ini mertuaku, tidak mungkin ada suamiku. Dia harus melihat kembali ke belakang bagaimana orang tua dari suaminya dulu itu mengandungnya selama 9 bulan. Kehamilan normal. Menyusuinya selama 2 tahun. Menyusui yang normal. Dalam keadaan waktu itu kita tidak ada di tempat. Kita sekarang sudah besar, suami kita baru kita dapat. Kita tidak boleh melupakan kebaikan mertua kita terhadap suami kita. Dan boleh ingatkan di sini juga beberapa hal. Kita sendiri harus bayangkan kalau kita tidak bisa menarik ke belakang, kita coba ke depan. Apakah nanti kalau kita punya anak dan dia menikah, kita suka dikasih seperti itu? Tentunya kita tidak akan suka. Maka tidak ada jalan keluar bagi seorang istri kecuali harus perhatian, ya, terhadap suaminya dan perhatian terhadap kerabat suaminya. Makanya belum nasihatkan di sini wa akhiran fa inna mauqifaz zaujah salihah. Belum nasihatkan. Terakhir sebagai kesimpulan kata beliau, sesungguhnya tugas seorang istri solihah fi i'anati zaujiha alal birr adalah menolong suaminya untuk selalu berbakti
Jangan sebaliknya. Ciri istri solehah seperti itu. Tugasnya adalah mendekatkan suaminya dengan orang tuanya. Untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu tugasnya istri solehah. Kafilun fi kafir minal ahya'i fi halil muskilat. Dia adalah kafil, memberikan peran baik, peran positif dalam banyak kesempatan saat terjadi berbagai persoalan. Saat ada masalah antara suaminya dengan orang tuanya. Dia sebagai apa? Hal yang memberikan masukan yang positif, bukan memperkeruh, memperpanas. Tapi dia berusaha bagaimana memberikan jalan keluar terbaik. Wa taswiyatil azamat, dan menstabilkan hal-hal yang terjadi kegoncangan di dalamnya. Wajam usyamal, dan memperbaiki keretakan. Wara'bus sada, dan dia memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dan ini nanti buahnya hasilnya ke istri. Li'annal walidain indama yashhadan al-hubba as-sadiq wal hanan al-fayad min zaujati ibnihima fa innahuma yahfadhan dzalik, masyaallah. Karena sesungguhnya kedua orang tua ketika melihat menantunya memiliki rasa cinta yang jujur, kasih sayang yang tercurahkan dari istri anaknya, istri putranya, fa innahuma yahfadhani dzalik, maka sesungguhnya kedua orang tuanya akan ikut menjaga hal tersebut. Akhirnya hasilnya juga nanti kalau si anak berselisih sama istrinya, mereka akan berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak menghargai dan menghormati menjadi sebab kebaikan antara suami kita dengan mertua kita, maka nanti kalau kita berselisih dengan suami kita itu bahaya. Orang tua bisa menjadi sebab kita pisah. Masalah kita tambah besar walaupun itu kecil. Dan beliau katakan, rahimahullahu ta'ala, ya, hadza wa qad arana al-ayan anna katsiran minal walidain yuhibbuna zawjati banihim. Subhanallah. Ini kata beliau, bisa kita telah melihat sangat banyak sekali kedua orang tua mencintai istri dari putra mereka. Kahubbihim libanatihim au asyaddu hubba. Seperti cinta mereka terhadap putri mereka sendiri, bahkan lebih. Karena ini anak orang lain, tapi selalu memberikan hal yang terbaik kepada mertuanya. Ini Masya Allah, menyebabkan kebaikan. Wa ma dzalika illa bitaufiqillah. Hal itu adalah tentunya tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dengan taufik dari Allah. Ketika ada istri yang seperti itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bi hikmati ulaika zaujat. Kemudian juga itu terjadi setelahnya hikmah dari istri. Caranya menempatkan dirinya
wa hirsihinna ala husnil muamalah li walidayil azwaj, dan semangatnya mereka untuk menerapkan pergaulan yang baik dengan kedua orang tua suaminya. Nah, ini Masya Allah. Ini yang menjadi sebab mereka baik. Setelah itu belum sebutkan sebab yang membantu istri supaya tetap perhatian kepada mertuanya. Adanya hubungan yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kata beliau, wa mimma yu'inu zawja ala tasalluli ila qulubi walidai az-zawj, di antara perkara yang bisa membantu sang istri agar bisa masuk ke hati kedua orang tuanya suami, ziyadah ala ma madha, sebagai tambahan dari apa yang telah lewat penyebutannya, antasbir az-zawja alal jafa. Masya Allah, bahwa seorang istri hendaklah bersabar atas perilaku kasar dari mertuanya. Sebagian istri kan tidak mampu menanggung jika mertuanya cerewet, ya, semua dia mau atur. Maka kalau katakan sekarang, di antara yang bisa membantu hal itu adalah dia bersabar. Wa antastahdirul ajr, dia mengharap pahala dari hal itu. Wa antandur fil awaqib, dan hendaklah dia melihat kepada akibat baik yang akan dipetik nanti. Ini di antara sebab ya yang pokok yang bisa membantu dia bersabar bagaimanapun kasarnya, kerasnya mertuanya. Kemudian berikutnya, wa min dzalika an tubadiruhuma bil hadiyah. Masya Allah. Dan di antara juga hal yang bisa membantu supaya hubungannya baik dengan mertuanya, dia bersegera memberikan hadiah kepada mertuanya. Wa antahrisu ala husnil muhadatsah, dan dia semangat untuk berlemah lembut dalam berbicara, berdialog dengan mertuanya. Wa husnul istima' wal insat li hadithihima. Masya Allah. Dan juga menjadi pendengar yang baik terhadap cerita mertuanya. Kalau mereka bercerita, dia dengar saja. Kalau kita orang Makassar, orang bercerita, iya, oh begitu, oh, kasih nyambung. Mendengarkannya. Karena kadang mertua sudah cerita lagi. Sudah pernah dia ceritakan, cerita lagi. Ada lagi kejadian sama, cerita lagi. Ya begitu, memang kita juga nanti begitu kalau tua. Iya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik untuk ceritanya. Wa anta talattaf bil kalam, dia santun dalam bertutur kata, berucap. Wa ilqa'is salam wa husnut ta'ahud, mengucapkan salam kalau ketemu dan berjanji dengan janji yang baik dengan kedua mertuanya. Jangan janjikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Janjikan yang sesuatu memang kita bisa lakukan. Ya, wa min dzalika, kemudian beliau juga sebutkan wa min dzalika, di antara juga yang bisa mendorong hal tersebut, antusi zaujaha bimuraati walidai. Masya Allah. Di antaranya juga adalah hendaknya seorang istri berpesan kepada suaminya agar perhatian kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai kita malah berpesan sebaliknya. Kamu harus utamakan saya saja, enggak usah.
orang tuamu. Tidak boleh. Pokoknya kita berpesan, ya, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berpesan pada suami kita. Bi alla yash'irahuma bi anna qalbahu qad mala anhuma kullal mail ila zaujatih. Yaitu jangan sampai orang tua menyangka bahwa istrinya telah condong kepada, bahwa anaknya telah condong kepada istrinya saja. Ini Masya Allah. Iya. Dia pesan bahwa suaminya tetap memperlakukan orang tuanya seperti sebelum menikah. Wa min dzalika antar fa'az-zaujah akuffad dara'a ila Allah kayu'attib qulubal walidain ilaiha. Masya Allah. Dan di antara cara yang lain juga adalah seorang istri mengangkat tangannya dengan penuh kerendahan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kedua mertuanya itu menjadi cinta kepadanya. Yaitu dia berdoa kepada Allah, semoga mertuanya itu cocok dan suka serta senang kepadanya. Berdoa. Hati mertua itu sejahat apapun, tapi dia ada di tangan Allah. Allah yang akan memalingkannya kapan dia kehendaki. Maka harus minta kepada Allah. Ayu'inaha ala husni ta'amul ma'ahuma. Dia memohon kepada Allah agar Allah menolongnya untuk bisa bergaul dengan baik ketika berhadapan dengan mertuanya. Ini tentunya jangan kita lupakan. Kan tidak cukup kita bersabar. Tidak cukup kita beri hadiah. Tidak cukup kita selalu menasihatkan suami kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kita butuh bantuan dari Allah yang mengatur segalanya. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Mohon bantuan dan pertolongan kepada Allah yang di tangannya segala sesuatu. Kemudian terakhir beliau berkata, saya ayyatuhaz zaujal karimah, wahai istri yang mulia, istahdiri hadhil ma'ani, renungkanlah semua hal ini. Walaka sana'un jamil, niscaya kamu akan mendapatkan pujian yang indah. Wa dzikrun hasanun fil ajil, dan penyebutan yang indah segera akan menjumpaimu. Wa ajrun jazil, dan pahala yang melimpah. Wa ata'un ghairu majdud fil ajil, dan pemberian pahala yang tidak sedikit nanti kelak di akhirat. Ini bagimu. Kalau kamu mampu bersabar, berbuat baik, membantu suamimu untuk berbuat baik kepada orang tuanya, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang segera. Suamimu tentunya pasti akan berbuat baik kepada orang tuamu. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Kalau kita baik kepada orang tuanya orang lain saja, maka orang itu akan baik kepada orang tua kita. Apalagi suami. Ketika kita berbuat baik kepada orang tuanya suami, maka otomatis suami kita akan berbuat baik kepada orang tua kita sendiri. Kita akan mendapatkan dunia seperti itu. Akhirat lebih-lebih lagi. Kita akan mendapatkan pahala besar. Karena berbuat baik itu kepada hewan saja kita dapat pahala.
Lihat di zaman dahulu yang Nabi ceritakan, ada seorang perempuan masuk surga karena kucing. Ada juga seorang perempuan masuk surga karena anjing. Disebutkan dia pergi ke sumur, dia sudah minum, dia lihat anjing juga mau minum, akhirnya dia kasih minum. Masuk surga karena anjing. Ya, apalagi manusia yang kita berbuat baik kepadanya. Tentunya itu akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dari amalan yang pernah kita lakukan. Pahala dari amalan yang pernah kita lakukan. Ini nasihat dari beliau. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan dan melakukannya. Ini dua kesalahan yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, masih kita lanjutkan kesalahan dari kesalahan istri. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.